Mar itu apa Don? Nggak tahu lah, pokoknya itu aja. Oh, terkonsep karena ibu-ibu beli ras, ayo kita ras. Jadi sekarang ibu-ibu beli Mar, ayo kita ke Miramar. Nah, Boleh. gitu. Miramarnya sudah membentang nih pesawatnya. Oke, betul sekali. Ke arah Valle del Mar. Iya. Nada gue gitu ya. Nada gue gitu. Ntar kalau gue rewatch lagi nih. Menarik ya. Seperti halnya 4AM kayaknya bakal tetap ke tempat yang sama. Zeus juga sudah mulai turun. Kita lihat tim Secret sudah mulai membentang. Navi Tim Secret kayaknya bakal ngambil membentang. ke arah Impala dia. Akankah dia bertemu dengan tim Secret Jin? Karena di bawah bayang-bayang Navi itu ada tim Secret Jin. BTR harusnya tetap di Pekado, masih tetap seperti biasa. Navi ternyata melakukan split ya, 2-2 untuk kali ini. Kita lihat. Oke, masih belum pada menyebar dan belum terlalu terlihat juga ada yang menumpuk atau tidak. Kayaknya bakalan ketemu sih Navi. Menurut gue ya. Sama tim Secret Jin ya. Karena udah ada beberapa karena tim Secret Jinnya udah turun duluan. Navinya kayaknya ada yang mencong. Mencong gak tuh? Apa namanya? Ngedrift, bukan ngedrift. Apa sih namanya? Balik arah. Putar balik. Nggak putar balik. Putar balik. Banting setir. Banting setir itu maksudnya ya. Tadi bahasa pertama gue apa, jadi lupa gue. Belok. Bukan. Aduh. Gue rewind dulu deh. Lupa. Kita udah mulai ngeliat juga circle-nya ke arah El Pozo Montenuevo. Ternyata mengarah ke kiri. Yap, Kalau lumayan. Miramar berdasarkan permainan-permainan yang sudah terjadi di Miramar, nggak tahu kenapa di PMGC itu Miramar menjadi map yang pasif ya, dimungkinkan karena daratannya hampir 90%, jadi rata-rata melakukan permainan yang lebih pasif juga. Tapi kalau kita lihat dari ASL, agak menarik ya, dia melakukan scrapping di area sekitar Pekado dengan cuma Cera. Oke, menarik sekali. Dan Navi lagi-lagi ini dia back to back winner chicken dinner di hari kedua. Gue nggak tahu Navi nih dapat boostingan apa ya hari ini. Iya. Gue tuh kayak kemarin ngelihat permainan mereka masih agak-agak gimana gitu, tapi kok hari ini kok gitu, agak-agak gitu ya. gue kemarin surprising gitu loh. Surprising banget. Iya. Makanya yang sering banget kita bahas ya, semua tim yang bermain di PMGC udah bisa nyentuh titik PMGC, itu udah tim-tim terbaik dari regional mereka. Kita tuh sama sekali nggak bisa ngeremehin satupun tim yang bermain di sini. So pasti jelas gitu loh. Ya mungkin ada beberapa tim yang masih ada underperform, kayak misalkan 3 kali berturut-turut nggak masuk kayak The Unnamed sama Elite United tim gitu kan. Itu bukan underperform namanya. Itu bukan underperform ya? Namanya apa? Konsistennya tapi tidak lolos. Ya tapi kita lihatlah nanti Super Weekend 4, siapa tahu ada surprise yang mengejutkan juga. Dan kita mulai melihat juga RRQ. Hari ini RRQ gue belum melihat senior main sih. Iya ya, Senior belum main sama sekali. hari ini nggak ada sama sekali ya. Mungkin Sanhok kali ya, dia bakal turun tangan. Soalnya kemarin dia turun tangan tuh di Sanhok sama Irengel. Iya kan? Yang ijo-ijo. Iya pokoknya ijo-ijo kan jadi yang main gitu kan. Cuman kemarin itu Pas TV ini Candy mereka mendapatkan WWCD RRQ. Jadi memang kayaknya senior ini punya pengaruh yang cukup besar juga ya di RRQ Athena. Karena yang kita sering bahas juga, semua tim itu udah seperti puzzle. Ada yang puzzle-nya cekungan, ada yang Apa tuh maksudnya? kok cekungan sih? Apa tuh maksudnya? Ngebayangin bentuk puzzle gini loh. Kita bayangin bentuk puzzle ya. Puzzle tuh kan ada cekungan, ada yang nyekung kan? Iya kan? Terus yang dicolok itu kan ada yang kayak nonjol, ya enggak? Puzzle, Don. Muka lu kagak enak bet dah. Kenapa sih orang tua gue biasa aja dari tadi? Ini ngomongin puzzle gitu loh, Iya, karena kita puzzle. selalu ngomongin soal tim, semua itu soal Iya tim. terus kenapa? Ya udah, gue cuma Lanjutin. ngomongin gitu. Mungkin si microboy kan jadi microboy ngomongnya. Junior. Senior. Oh senior. Ngomongin senior, itu tuh si senior itu ini kayak potongan puzzle yang cocok gitu loh di antara mereka berempat di RRQ Athena. Oh iya, bisa di ini ya, apa? Lepas pasang. Cabut pasang, betul. Kayak underdeal. Enggak lah, udah makin kemana-mana. Oke, maaf guys. Nah, kita balik lagi fokus ya, karena Miramar tuh pasif. Balik lagi, kita ngomongin Miramar yang pasif. Dan kalau Iya. kemarin Miramar itu yang mendapatkan winner chicken dinner adalah tim SL. SL, yep.
ASL Abroad kemarin Slayer. yang double winner chicken dinner. Iya, walaupun nggak back to back ya. Nggak back to Mereka back. WWCD di Miramar dan juga di game Erangel. pertama Erangel. Betul. Dan kali ini Navi. Nah, kita masih belum tahu juga karena belum ada pergerakan signifikan lagi yang terjadi. Tapi Heist melakukan beberapa tembakan open fire mengarah ke Loops. Mungkin hanya tembakan pengusiran, gertakan-gertakan sedikit juga. Iya. Karena nggak semua tembakan itu memang harus disamperin juga. Iya. Dan Terus- bahkan kali ini sudah merusakkan mobil. Iya, nah selain itu ya, nah ini dia malahan seorang korpa yang harus tertunduk lesu di tanah karena udah terknockdown oleh mereka semua, oleh tim Loops. Nah, yang tadi mau gue bahas lagi adalah selain kalau misalnya ada tembakan kayak gitu, selain ngusir, terus mereka pasti berharap bisa knock satu dan juga finish dong gitu kan. Itu adalah harapan utama mereka. Dan harapan kedua mereka adalah ngerusakin rotasi dari tim yang lagi lewat gitu kan. Karena dengan Betul. tembakan yang menuju ke arah vehicle-nya bisa rusak. Rusak. Gitu. Tadi udah meledak malah. Rusak Dapetin satu meledak. korban. Dan itu kan jadi nambah beban tim yang sedang melakukan rotasi ya. Apalagi Beban. Loops kayak gini cuman bertiga mainnya. Iya ya, kok cuma bertiga? Ini lagi kali masih ujian lagi. Oh, mungkin masih ujian. Ntar ya. kita lihat nih. Game kemarin kan baru game ke-4 kalau nggak salah. Kemarin juga ada beberapa tim yang nggak main kan? Yang maksudnya playernya. Playernya. Playernya bukan timnya nggak Iya, main, iya, iya. playernya. Jadi kayak Mm-mm. satu orang nggak masuk, entah apa yang terjadi. Dan ini dia Ujian. bikin Planet Aliens. Kenapa? Ujian. Oh, ujian. Iya, yang kemarin kita dikasih tahu. Yang mana sih? Ih, ya Allah. Ya udah gue nggak nangkep. Oke. Padahal Susah ya. yang ngomongnya Gini loh, kalau kemarin. ngobrol sama Dona ya, kalian kan nggak bisa lihat muka kita ya. Kalau misalkan di belakang itu tuh muka Dona tuh penuh dengan misteri gitu tuh. Apa sih, Lihat gue matanya. aja muka gue. Ya beruntunglah kalian nggak bisa ngeliat ya. Back karena- to the beat. back to the game. Halo Pasta. Balik lagi ya. Kenapa ya Miramar di PMGC ini begini? Gue merasa ya, yang seperti yang lu udah sebutkan gitu loh. Agak pasif gitu. Bukan agak lagi pasif banget, Hmm. banget gitu. Banget banget. Iya, kenapa ya? Kenapa ya? Mungkin ada yang bisa jawab di kolom komentar. Coba analis-analis Iya, kita. biasa analis online tuh yang Analis suka memberikan pendapat-pendapat gitu kan. Mm-mm. Karena balik lagi semua strategi itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Apakah Apalagi- Navi akan melakukan late rotation lagi? Karena tadi dia nggak turun di sebelah kanan kan, dan Iya. circle-nya ke kiri tuh. Biasanya sih, kayaknya mereka pun nggak cuman bergantung sama satu map aja untuk melakukan late rotation. Mereka tuh bisa semua map gitu loh, sampai Iya, yang iya, Miramar iya. segede gini masih bisa, gua sampai heran gitu. Tapi kalau kemarin kan dia mati sama Playzone. Kalau kemarin, Iya. ya kan. Heeh. Mungkin hari ini dia udah dapet timingnya nih. Oh, oke, kalau late rotation, timingnya harus tak kayak gini. Mungkin kemarin tuh baru percobaan. Ya, oke. Jadi percobaan. Oh, Iya. kalau udah circle begini mati. Iya. Beda ya circle Iya. ini Super Weekend sama Weekday ya. Nah, mulai kita Tuh bikin kan ya tuh teori-teori masih lagi. di Blue Zone loh. Dia selalu muternya itu ujung. kayak unexpected, nggak langsung nabrak ke kiri, tapi dia selalu muter either dari jam 12 atau jam 6. Maksudnya tuh kayak dari selatan atau dari utara kayak gitu. Jadi nggak langsung tusuk tengah, main terobos satu jalur, satu arah. Iya, mereka main tuh biasanya antara clockwise atau counter clockwise. Weh. Apa tuh clockwise dan counter clockwise? Clockwise adalah arah jarum jam Mm-mm. yang benar dan counter clockwise adalah yang sebaliknya. Oke, Begitulah. tuh, kan Nah, seperti apa tuh? pelajaran maksudnya. Iya buat yang betul, nonton. karena walaupun kita lagi nonton game, Heeh. nggak cuman game aja yang kita tahu gitu kan. Mm-mm. Gue bingung mau abis itu mau bridging kemana, karena lu sih nanya-nanyain soal kayak gituan. Gue tuh tadi mau ngomongin circle, Cijeli. Oh, ngomongin circle. Iya. Oke. Ya udah circle ya. Circle adalah circle. Circle adalah lingkaran adalah circle adalah bulat. Dan kali ini sudah mulai bertemu juga di antara tanah yang tidak bulat, Loops dan Alpha 7. Loops dan Alpha 7, Loops yang ngambil di area lower ground. Don, Kenapa? batuk tadi. Enggak. Oh, oke. Nah, ini dia yang batuk. Ada ledakan tuh kayaknya ya. Solkai harus tertunduk lesu sepertinya di arah nggak tahu di mana karena kita masih belum lihat juga ya. Karena Betul. masih fokus aja di Alpha 7 yang sedang nungguin compoundnya, menunggu melihat apakah ada tim yang rotasi yang mengelilingi atau melewati compound milik mereka. Sementara tim BTR
Masih sebenarnya masih aman ya karena mereka masih berada di dalam zona juga Masih di dalam daerah zona. power grid tadi ya. Pergerakan Nah, ini mereka kali ini juga sudah ngambil beberapa high ground dekat dengan Alpha 7 di sekitar power grid, dan bahkan Luxy udah open scope juga tadi. Udah tahu kalau misalkan memang ada beberapa tim yang mengisi bagian power grid, mungkin BTR bakal ngambil area sini dulu sih untuk ngejaga posisi dan mungkin akan mendapatkan beberapa informasi-informasi atas tim-tim lain yang sedang melakukan rotasi. Tapi kita lihat sudah ada spray dari Alpha 7. Gila, matanya Alpha 7 Swaguin langsung aja Dibales. nangkep kepala dari Zuxi, tapi harusnya masih bisa di revive, masih bisa banget di revive. Iya, karena dibalas juga ya tadi ada tembakan ke arah federal juga. Itu berarti tim Bigetron pun begitu juga dengan Loops harus melakukan rotasi lagi, revive dulu terlebih dahulu kepada para rekan-rekannya yang sedang knock. Dan ini dia lagi fit lagi untuk kedua tim ini 4 versus 4 kali ini ya. Sepertinya kita bakalan melihat Alpha 7 juga masih aja melock vision atau melock angle ke arah tim Bigetron Red Alien. Nah, sekarang sebenarnya mereka bisa untuk melakukan rotasi lagi karena walaupun ada Alpha 7 di sana, topografinya itu masih bisa untuk menghindari peluru ke arah BTR. Ya, betul sekali, dan kali ini Luxy melakukan spray dengan red dot sight saja, M4 red dot sight. Cukup menarik ya, karena kita lihat dari Alpha 7 ini walaupun Alpha 7 ngelock ke arah BTR, tapi ternyata diam-diam merayap itu ada PW88 juga yang sudah mulai ngelock juga ke arah Alpha 7. Yap. Agak sedikit menumpuk di area sekitar dengan power grid, jadi ini bakal agak lama juga. Even misalkan bisa berhasil di knock, itu bakal ada chance buat nge-revive besar banget. Lain Iya. cerita kalau misalkan posisi dari yang terkenok itu open banget, nggak ada obstacle sama sekali, tapi kita lihat pemilihan-pemilihan tempat atau spot-spot yang diambil oleh semua player ini. Walaupun mereka berada di open field, tapi mereka selalu ngambil cekungan-cekungan di mana mereka bisa ngejaga beberapa sisi, jadi nggak sampai kalau misalkan kenok ke end seperti itu. Circle-nya lagi-lagi mendonat. Tim Bigetron Red Alien masih aman sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari map. Mereka masih berada di dalam zona, tapi dengan begitu lihat bakalan ada ASL dari arah belakang yang akan maju menuju ke dalam circle atau zona sendiri ya. Sementara Navia sekarang kita bakalan melihat pergerakan rotasi yang unik dari Navi juga. Sementara di live-nya ternyata masih ada perperangan juga ya antara tim TSG dan juga Navi yang dari tadi Navi di tengah jalan enak banget untuk melakukan loot ke arah kotak di sana ya. Ternyata di atasnya ada TSJ. Mereka pasti kaget banget karena satu player dari tim Navi juga sudah knock. Ini berarti tim TSJ memiliki kesempatan yang cukup besar untuk menuju ke arah mereka. Tixi pun juga masih belum bisa untuk di revive. Nah, kali ini ada usaha revive-nya dan itu Berhasil mereka nggak makanya ini dia nih. tipis loh tadi. Iya, tipis banget loh. Itu udah ke bersama zona juga ya. Dan juga udah langsung aja Meku di sisi lainnya juga harus knock oleh ledakan. Ya betul, ledakan karena di-spray oleh tim Secret Jin. Ini tim Secret Jin udah ngelok banget posisi-posisi dari Navi, dari kiri dan kanan bukit, ngelok ke arah bawah, ke arah jalanan. Ini benar-benar malapetaka buat Navi. Begitu smoke-nya hilang, visionnya bakal kebuka dengan sangat jelas. Tapi ini juga bukan hal yang baik buat kedua tim karena blue zone-nya sudah mulai mengecil. Wah, satu player, dua player sudah mulai dipulangkan Navi. Rontok kali ini. Late rotation di Miramar tidak berhasil untuk Navi. Ternyata Old Boy last man standing sedang berusaha untuk fight dengan blue zone, berusaha untuk masuk, berusaha untuk mempertahankan posisi mereka. Tapi tim Secret Jin di belakang masih sedikit tertahan juga, masih sedikit tertahan. Dan ini zona ketiga. Berarti utilities itu bakal banyak banget yang kebuang harusnya. Jadi kayak healingannya, boostingannya bakal terkikis banyak juga. Iya, sementara kalau misalnya kita bakalan mengalihkan pandangan kita kepada tim DA dan juga RRQ yang sudah saling Berhadapan. Iya, berhadapan. Betul sekali. Dan RRQ sudah mulai melihat juga, saling menyadari satu sama lain, tapi belum ada initiation sama sekali, belum ada inisiasi untuk fight. Bahkan ternyata RRQ G9 yang fokus ke arah mobil milik Old Boy.
Akankah habis chicken terbitlah too soon? Kita lihat saja, tapi di Killing Fits Zuxi berhasil untuk menangkap salah satu player dari PW88. Luxi juga kayaknya ada 2 player dari PW88 yang sudah mulai ditumbangkan oleh Bigetron Red Alliance. Tapi kameranya masih belum fokus ke arah mereka, masih ke arah Navi Old Boy yang kali ini dapat mobil second, ya mobil baru. Mobil baru. Mobil secondnya ditinggal. Kalau dia lurus terus dia bakal ketemu sama tim Secret Jin. Akan ketemu Old Boy. Last man standing, tapi gue gregetan sama Bigetron Red Alliance sama Iya, PW88. belum pindah loh Belum kameranya pindah, Bapak. cuy. Tapi kayaknya nggak ada ini ya, nggak ada usaha lanjutan dari kedua belah pihak sendiri karena dari kill feed-nya sendiri nggak ada update gitu. Apakah di Iya. nggak ada finish gitu lah. Tapi ini dia pertemuan antara RRQ my dan juga God. TSJ yang sedang mengendarai mobil yang meleduk kali ini. Itu damage-nya tinggal sedikit banget, tipis banget. Ini bakal menjadi kelimpungan untuk tim TSJ sendiri. RRQ pun dengan tanpa ampun langsung aja menusuk pergerakan atau pertahanan yang dimiliki oleh TSJ kali ini yang sekarang sudah kembali fit sebenarnya. Justru RRQ yang harus kehilangan satu playernya langsung menuju ke arah lobby 3 versus 3 kali ini ya. TSJ front shoot-nya benar-benar bagus banget kali ini. Kengzo yang berada di Broken Wall 2 versus 2 untuk tim TSJ dan juga RRQ kali ini. Di dalam ada yang lagi healing, dilemparin ke dalam granatnya bakalan meledukan dan enggak ternyata dan itu kena sendiri oleh Arni dan di Broken Wall. Gak berhenti fight yang terjadi dari RRQ dan juga TSJ. Ini benar-benar berimbang kali ini ya, 1 versus 1 antara TSJ dan juga RRQ. Gak berhenti lagi. Cosmos pun juga langsung aja menyelamatkan rekan-rekannya sementara D2E harus terbang bersama baginya menuju ke arah yang lainnya. Dan sepertinya itu adalah kemenangan untuk TSJ atas tim RRQ. Wow, panic is real ya teman-teman. Tadi bener-bener intens banget fight antara tim Secret Jin dan juga RRQ, tapi kamera udah mulai fokus akhirnya ke Bigetron Red Alliance dan juga PW88 berhasil untuk di-revive satu player dari Bigetron Red Alliance, tapi sudah mulai disisir juga oleh Ice dan Giwi. Akankah berhasil? Oke, RRQ sudah dipulangin akhirnya, dan ini adalah 3 versus 3 situation. Corpai tertangkap di depan sana, ternyata bukan 3 versus 3, 4 versus 3. BTR masih lengkap berempat, masih berusaha untuk menyisir rumahnya satu persatu. Ice masih berada di bawah juga, satu orang tertumbang, 2 player aktif untuk PW88. Iya, karena ada satu lagi ya yang masih tertunduk lesu Yes. di tanah. Sebenarnya masih bisa diselamatkan, tapi agak susah juga Corpai karena Corpai posisinya lagi berada di luar ya. Sementara tim Bigetron Red Alliance benar-benar nggak mau bergencatan senjata kali ini, mau langsung menusuk pergerakan dari my PW888. Ini dia the fight, the real fight antara BTR dan juga PW888. Sementara ASL, di belakangnya ada ASL. third party. Oh my god, ini bakalan malapetaka banget untuk mereka semuanya. Ngacauin banget fight yang terjadi antara BTR dan juga PW888. Waduh, ASL Aircraft Slayers datang tadi undang tiba-tiba begitu saja, bahkan berhasil mendapatkan kill steal atas satu player, dan Joker berhasil untuk menumbangkan Luxi. Oh no, why? Padahal mereka lagi fight, tapi kita lihat saja PW88 ternyata berhasil untuk melakukan sedikit reset situation, dan mereka walaupun sudah tersisa berdua tapi masih survive kali ini. Luxi apakah berhasil untuk di-revive oleh saudaranya? Oh bukan, oleh temannya. Dan kali ini kita lihat Zoxy juga berhasil untuk mendapatkan kepala salah satu player dari PW88 last man standing. Giwi masih berusaha untuk bertahan di bawah, masih dicari terus-menerus oleh Zoxy juga. Tadi mau ngelempar granat tapi nggak jadi. Giwi akhirnya bertemu dengan satu player, tapi backup di sistem dari Bigetron Red Alliance lagi-lagi berhasil untuk memulangkan PW88. Namun the new contender has come. ASL dari luar menahan pergerakan dari BTR. Ini bakal sulit banget kalau misalkan BTR mau keluar, mereka harus fight kembali dengan ASL. Tapi kita lihat dari ASL, akankah mereka cabut atau mereka mau menahan BTR? Karena ya zona itu di depannya ASL. Kalau misalnya BTR mau nih kayak gini mau bergerak depan mereka ASL. Harus fight ya. Karena kalau misalnya satu garis lurus mereka mau maju ke dalam circle, depannya pasti ASL. Dan ASL lihat masih menunggu pergerakan dari tim Bigetron Red Alliance 4 versus 4 kali ini antara tim ASL dan juga tim Bigetron Red Alliance. Gak mau disengage, mereka mau engage perang, mau menabuh genderang perangnya antara kedua tim ini. Itu dia. Luxio sudah melihat pergerakan dari bagi yang sudah dikendarai oleh dua player
player dari tim ASL sendiri. Sementara di sisi lainnya ada pertarungan antara tim KP dan juga Zeus sendiri, yang dimana Zeus sudah pulang ke posisi ke-12. Iya, betul sekali. Ternyata ASL langsung menusuk tengah, dia nggak mau berlama-lama, mereka melakukan split 2-2. Satu ditahan untuk di luar, ada Chari yang menahan pergerakan dari BTR, Bigetron Red Alliance. Sementara di sisi lain juga kita lihat dari KP sudah ada Rob Dini yang ter-take down. Masih ada tim Secret juga yang sudah berhasil mendapatkan gudang di dalam sana. 4 AM nggak terlalu banyak terlihat, tapi ternyata begitu kameranya bergeser sudah mulai rontok juga. Sinhe kali ini terlihat masih aktif, sepertinya menjadi last man standing dari 4 AM. Zonanya udah mulai masuk, tidak sempat untuk melakukan revive, bahkan Raum sudah mulai mendapatkan low ground, sudah mulai berusaha untuk mencari-cari kembali kepala dari Sinha. Tapi kita lihat last man standing dari 4AM akan berhasil untuk masuk ke dalam. Masih ada Footballis juga berjaga di dalam, masih untuk di heal lagi Solos, tapi ternyata mengganggu. Class Digital Athletics mengganggu pergerakan dari Footballis yang sedang berusaha untuk mekat rotasi dari 4AM. Raum digocek kiri kanan depan belakang, tapi Sinha masih tetap chill, santuy, berusaha untuk healing. Masih ada 10 first aid kit. Zuxi di dalam, Zuxi ditangkap juga ternyata sama Konina Power. Pertarungan sudah tadi antara BTR dan juga ASL, di belakangnya ada KP gitu kan. Kalau misalnya kita udah lihat di kill feed dari tadi, sementara kamera nggak mengarah ke sana karena masih fokus banget di cekungan yang ada di perbukitan dari Miramar kita kali ini ya. Sementara itu Footballis Loops pun juga harus tumbang di posisi ke-10 untuk saat ini. Ini menjadi apa ya, fight yang cukup berantakan di Miramar karena banyak banget sisi yang sudah berperang. Semua tim sudah berperang kali ini, menyisakan 9 tim aja. Sementara itu kalau misalnya kita melihat ke arah Microboy yang sudah dihujani granatnya karena dia sudah tersungkur di tanah, ini bakalan menjadi kesulitan untuk Microboy sendiri. Sementara kalau misalnya kita lihat dari tim Bigetron Red Alliance, ternyata masih menyisakan 2 player aktifnya, dan itu dia granat yang cukup on point mendapatkan atau memberikan damage yang cukup ke arah Gonzo, menyisakan sepertiga HP aja. Peri granatnya peri, gila. Granat dari Ryzen tadi mantap sekali, membuat Zuxi bisa langsung masuk ke dalam nge-revive Microboy. Tapi lagi-lagi kita lihat masih ada pressure juga yang diberikan dari Bigetron Red Alliance menuju ke arah KP Gonzo. Tadinya Gonzo enak dansa-dansa di atas, sekarang dia udah sedikit ketakutan karena banyak sekali granat-granat dan damage yang masuk ke dalam badan dia. Tapi kali ini Bigetron berhasil untuk melakukan revive atas satu playernya, berarti masih ada 3. Ryzen, Microboy, dan Zuxi. Iya, berada di tengah cekungan juga kali ini. Dan Footballis sedikit tertahan pergerakannya oleh Class Digital Athletics. Silas tipis banget, darahnya keselepet peluru sedikit, langsung saja meninggoy, ditangkap oleh DRS aja out of nowhere yang sudah berada di pinggiran circle kali ini. Oh my god, nggak berhenti lagi fight yang terjadi antara para tim ini, dan 4AM pun harus harus pulang di posisi yang ke-8. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi ke sisi yang lainnya, tim Bigetron masih bertemu dengan Konina Power tadi. Kita lihat ya. Masih belum kelihatan karena DA race ini menjadi 2 punggawa terakhir ya, yang sekarang sedang membela DA untuk bisa mendapatkan winner chicken dinner. Sementara itu Lutz menjadi the last man standing yang sekarang sedang berlomba dengan sakitnya Blue Zone. Betul sekali. Tapi kita lihat juga ya, ASL lagi-lagi mendapatkan posisi tengah di dalam circle. Ini bener-bener ASL tuh dari kemarin kayak apa ya, positioning mereka tuh selalu dapetin circle, selalu dapetin tengah, tapi ternyata di sisi lain juga KP Konina Power harus tertunduk lemah satu persatu, ditembakin sama tim Secret. Tapi ternyata tim Secret dipulangkan oleh Konina Power, dan hasilnya Rob Dini berhasil untuk melakukan revive atas satu playernya. Dan kita lihat dari Lutz masih berusaha untuk fight, mendapatkan kill point tipis banget darahnya. Bye-bye untuk Footballis. Yes, nggak bisa, dan Footballis pun harus harus tumbang di posisi ke-4. Kali ini menyisakan ke-6 berarti, yes. Menyisakan 5 tim aja kali ini. ASL, Konina Power, Bigetron Red Alliance, DRS, dan juga Class Digital Athletics yang sedang berperang mendapatkan atau merebut winner chicken dinner di Miramar kali ini. Tim Bigetron Red Alliance harus bekerja keras karena di depannya ada KP dan juga ASL. Kali ini Zuxi harus tertunduk lesu karena ASL benar-benar menggencangkan pertempuran ini ke arah tim
tim Bigatron Red Alien, dan itu dia 2 punggawa terakhir dari tim Bigatron Red Alien harus pulang di posisi yang kelima. Tidak masalah, hashtag nice try, 9 poin berhasil diamankan oleh Bigatron Red Aliens. Dan memang dari tadi mereka berusaha untuk masuk, dipotong terus menerus sama Konina Power yang masih lengkap berempat. Apalagi mereka udah rontok banget, udah berapa kali knock out, udah berapa kali revive, jadi utilitasnya udah terkikis banyak juga. Jangan lupa untuk hashtag nice try, hashtag Indopride-nya kita gaungkan terus menerus. Masih ada 4 tim lagi-lagi bertahan di open field. ASL dapetin cekungan yang cukup nyaman, cukup nikmat, tapi masalahnya player-player dari ASL sudah mulai terkikis satu persatu juga. Konina Power yang masih sehat walafiat, 4 tim, 4 player yang masih lengkap. Spray down kembali dilakukan dari Exer, lagi-lagi berhasil untuk mendapatkan salah satu player dari ASL. Joker masih berusaha untuk nge-front juga di bawah, belum terpantau, masih berusaha untuk menjadi kadal, dan akhirnya tanpa perlawanan sedikit pun dipulangkan Abruk Slayers oleh Konina Power. Yang sekarang masih meneruskan perjuangannya dan masih akan melemparkan peluru-peluru panasnya ke arah DRS di belakang sana, di depan sana, dan somehow DA Soulless masih bisa bertahan sebagai the last man standing dari kelas Digital Athletics, sementara DRS dan juga KP sedang berperang kali ini ya. 2 versus 2 active player yang ada di Konina Power sendiri, sementara temannya Black White masih bisa di revive kali ini ya, karena masih bisa tertutup oleh gundukan menggunakan sementara Soulless. Ini dia movement sneaky dari Soulless bisa memporak-porandakan pertahanan dari KP dan juga DRS. Ya betul sekali, 3 tim tersisa, tapi hanya Konina Power yang masih lengkap berempat. Bahkan dia berhasil untuk menemukan satu player lagi di sebelah kanan. Ada Soulless yang sedang memasak granat yang dilemparkan ke depan, tapi mantul ke atas. Nggak on point. Soulless masih tetap berusaha, masih agak sedikit kesulitan juga. White bakal langsung mencari, langsung turun ke depan, nggak jadi juga. Digocek terus menerus, berdansa-dansa di kiri dan kanan. DRS santuy aja untuk AJ, masih berusaha untuk mendapatkan boostingan lebih juga. Ini sih kalau kita lihat posisi kayak gini, ini kayak 80% lah ya Konina Power bisa dapetin winner chicken dinner. Tapi DRS dengan kelas Digital Athletics masih tetap untuk berusaha. KP udah mulai melakukan split juga, 2 kiri 2 kanan. Masih berusaha untuk mencari. Soulless masih bertahan. Ini bakal sedikit long fight. KP hampir saja ter-take down satu playernya, sudah mulai ketahuan juga. Yap, dan karena menyisakan 4 orang juga ya dari tim Konina Power, mereka pastinya mempunyai rasa percaya diri yang lebih besar lagi. Betul. Apalagi dari tim-timnya yaitu DRS dan juga kelas Digital Athletics ini masih belum bisa menunjukkan nih batang hidungnya, masih belum bisa engage perang ke arah mereka, karena sekali lagi mereka masih menunggu circle terlebih dahulu gitu kan. Circle-nya ke Konina Power semua. lagi. Masih Aduh. sebenarnya sedikit demi sedikit kalau misalnya mereka mau maju masih bisa. Tapi ini Konina Power enak banget, dia dapat low ground. Susah banget kalau mau ditembak. Jadi mau nggak mau kayak tim DRS dulu yang harus ngeluarin badannya untuk maju. Dan kita lihat 3 detik mereka semua akan ke push, bakal tertekan untuk masuk ke dalam. Soulless tertangkap juga tanpa perlawanan. Udah banyak banget nyawa-nyawa yang dikumpulkan sama Konina Power. Lihat udah 11 kill point dikumpulin. Gila. Ini kuda hitamnya mengamuk ya. Iya, ini dia ya. Dan ini masih utuh gitu kan. Kakinya empat-empatnya masih ada gitu. Dan ini bakalan menjadi pelarian terakhir mereka di Miramar untuk bisa menghadapi DRS. Yes, betul sekali. Gila, ini DRS juga tim underdog yang nggak bisa kita remehin sama sekali. Yap. Masih tersisa berdua tapi masih berusaha untuk melakukan fight terus menerus. Sudah ada open fire yang dilakukan juga. Tapi ini kudanya maju terus membuat DRS tuh kesulitan untuk masuk lebih dalam lagi ke dalam circle. Oke, Gonzo juga masih menggocek-gocek, masih berdansa-dansa. Open fire, Gonzo ter-take down. Tapi kita lihat saling melakukan trade knock. Kali ini White berhasil untuk mengamankan posisi 1 player, 2 player. Winner chicken dinner lagi-lagi untuk Connie.